welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan share mengenai pengalaman suami aku yang terpapar COVID-19 dan setelah itu juga dinyatakan negatif. Mau tahu bagaimana perasaan, pengalaman yang dialami sama suami aku? Jangan lupa tonton terus di video aku ini ya. Jadi beberapa waktu yang lalu aku ada UAS, dan UASnya itu berbicara tentang orang-orang penyintas COVID-19. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu suami aku dinyatakan positif COVID-19 juga setelah salah satu keluarga kita juga positif. Nah, saat ini kita akan mendengarkan pengalaman dari suami aku mengenai perasaan dan pengalaman dia saat pertama kali dinyatakan COVID-19. Jadi pertama kali dinyatakan COVID-19 itu apakah sudah memang merasa atau belum? Dan menurut Baby, apa yang membuat Baby itu bisa kena atau terpapar COVID-19? Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih buat saya untuk kesempatan yang diberikan untuk berbagi menurut saya ini pengalaman yang luar biasa positif buat saya pribadi dan buat keluarga kita. Jadi pada saat pertama kali dinyatakan positif COVID, sebenarnya saya tidak merasa apapun, baik itu dari yang biasanya common symptomsnya COVID itu kan sesak nafas, penciuman terganggu, kemudian makan berkurang, itu sama sekali saya nggak merasakan. Justru saya baru tahu kalau saya positif itu setelah melakukan swab test antigen di salah satu rumah sakit swasta di daerah Tangerang. Kurang lebih seperti itu. Nah, menurut Baby bisa kena COVID itu kenapa? Kalau secara pastinya aku belum bisa menjelaskan di mana kenanya dan dari mana kenanya. Tapi dugaan aku karena ruangan kantor kita itu kan full AC. Sementara pada saat during aku melakukan tes COVID itu ada salah satu karyawan yang memang sudah menunjukkan gejala kurang sehat seperti batuk-batuk, badannya panas. Kebetulan frekuensi saya menggunakan masker itu di dalam ruangan tidak all the time, karena kadang-kadang saya juga harus mencopot karena kan agak pengap juga memakai masker terlalu lama. Nah, dari situlah dugaan saya. Tapi kalau untuk spesifiknya apakah benar dari situ, ya itu kita nggak bisa memastikan juga sih. Nah, di kantor sendiri yang kena itu berapa orang dan apakah gejalanya atau penyakit yang ditampakkan sama seperti Baby? Kalau di kantor kami secara total, kalau dari karyawan kami sendiri itu ada 5 orang. Sementara kalau dari karyawan mitra perusahaan itu ada kurang lebih 3 orang. Jadi in total 8 orang yang positif terkena COVID. Oke, berarti 8 orang ya. Dan sudah tahu nih ada 8 orang. 8 orang dari berapa orang yang ada di kantor itu kurang lebih? Kurang lebih ada sekitar 30 sampai 40 orang. 30 sampai 40 orang. Iya, betul sekali. Setelah dinyatakan positif itu malam kan ya, yang setelah kita seluruh keluarga kita itu akhirnya memutuskan untuk melakukan antigen di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Karawaci. Dan setelah tahu itu kan sore ya. Betul. Nah, sore terus aku siapin beberapa bekal kan. Yeah. Dan saat itu melakukan isolasi mandiri. Nah, pada saat hari pertama nih, day one, apa yang dirasakan, terus secara baik fisik maupun psikisnya waktu pertama kali dinyatakan positif COVID itu apa sih? Sebenarnya sebelum sampai ke situ mungkin aku perlu juga share
masih usianya cukup relatif muda. Jadi kita tidak perlu khawatir ketika pertama kali dinyatakan positif. Nah, karena kenapa? COVID ini adalah penyakit yang curable, bisa disembuhkan. Karena kita itu tidak perlu terlalu panik ketika dinyatakan positif, sepanjang kita itu juga melakukan treatmentnya dengan benar. Jadi setelah saya dinyatakan positif COVID itu, besoknya saya lalu melakukan CT scan untuk melihat sejauh mana sih penyebaran COVID-nya saya ini di tubuh saya. Nah, puji Tuhannya pada saat setelah selesai CT scan, jantung dan paru-paru saya bagus semua. Nah, jadi penanganan yang tepat waktu juga memainkan peranan yang penting dalam penanganan COVID ini. Nah, jadi ketika hari pertama itu saya sudah dinyatakan COVID, ya saya tetap menjalani rutinitas seperti biasa, melakukan pekerjaan kantor dari rumah, tapi saya mengkonsumsi makanan, vitamin, kemudian buah-buahan, sayur. Nah, kalau vitamin ini sama obat-obatan ini tentunya dari rumah sakit karena harus menggunakan resep dokter. Nah, jadi tapi waktu pertama kali tahu ya, itu positif, sempat down nggak? Down enggak, karena bagi saya ini bukan suatu hal yang negatif atau mematikan sebenarnya, karena ini hanya satu penyakit yang memang penyakit itu dari dulu sudah ada bagian dari hidup kita gitu loh. Permasalahannya adalah apakah kita menghadapi dan menjalani realita ini dengan positive thinking atau negative thinking. Karena menurut saya kalau ya sepengetahuan saya, kalau dari sisi deadliest disease kayaknya COVID itu di urutan yang mungkin bukan urutan 5 besar. Justru masih ada penyakit-penyakit yang lain yang jauh lebih mematikan seperti demam berdarah, kanker dan lain sebagainya. Jadi kalau aku pribadi pada saat hari pertama dulu itu nggak merasa apa-apa. Yang paling sulit itu adalah jauh dari istri dan anak. Itu yang paling challenging buat first 1 till 3 days lah. Nah, selama menjalani isolasi mandiri kurang lebih berapa hari ya? Kurang lebih isolasi mandiri sebelum saya melakukan rapid test ulang, swab test ulang itu 13-14 hari. Nah, jadi kurang lebih 14 hari isolasi mandiri ya? Betul sekali. Nah, selama 14 hari itu apa sih yang dilakukan supaya lebih cepat recovery-nya, baik secara kesehatan, apakah ada olahraga? Jadi bisa dikasih tahu nggak daily rutinnya apa aja? Yang pasti pertama mengkonsumsi makanan yang sehat, baik itu sayuran, buah-buahan, kemudian juga saya dibarengi juga dengan minum susu beruang. Kemudian itu rutin 3 kali sehari, selalu asupan makanannya itu benar-benar yang bagus lah. Nah, terus kemudian makan obat-obatan dan vitamin sudah pasti. Nah, kalau pas ke saya boleh nggak dikasih tahu obatnya apa? Boleh. Kalau saya waktu itu obatnya adalah Afigan untuk antivirusnya, kemudian ada juga salah satunya itu Terakran untuk multivitaminnya, dan ada satu lagi yang saya lupa, tapi nanti mungkin kita tambahin. Bisa ditambahin oleh saya. Nah, kemudian istirahat yang cukup, sama kita nggak boleh stres, yang penting relax, enjoy aja gitu loh, karena ini bukan sesuatu hal yang berbahaya banget sepanjang kita tenang dan tetap menjaga imun tubuh kita itu bagus. Nah, kan di luaran sana kan banyak juga tentang berita-berita mengenai progresnya COVID ini, baik itu yang ada yang terjadi peningkatan kematian, terjadi peningkatan orang yang terpapar COVID, dan terjadi juga orang yang sembuh. Nah, menurut maybe selaku orang yang pada saat itu kena COVID, ketika mendengar berita seperti itu,
apa yang dirasakan gitu, dan bagaimana sih caranya supaya orang family, lebih khususnya family ya, keluarga, bagaimana sih supaya bagus untuk mensupport. Apakah kita mensupportnya dengan memberikan kabar-kabar tentang COVID yang in negative way atau in the positive way, itu apakah itu mempengaruhi juga atau bagaimana? Kalau saya mungkin sedikit mengutip wawancara Pak Budi Karya Sumadi yang dengan Bu Rosyana Silalahi, di mana menurut saya itu satu jawaban yang cukup menggambarkan apa sih key factor daripada penyintas COVID supaya bisa sembuh dari COVID. Mungkin layaknya semua penyakit, layaknya semua pasien yang sedang berjuang melawan penyakit apapun, itu paling penting itu adalah support moral dan juga dukungan serta doa dari orang-orang terdekat kayak keluarga, teman. Karena dukungan itu kayak gimana? Kan dukungan itu kan kayak masih abstrak lah. Dukungan seperti apa gitu? Dukungan itu bisa dalam bentuk misalnya yang real itu, contoh misalnya memberikan makanan, buah-buahan atau apa. Kalau yang imaterialnya bisa dalam bentuk doa, support bahwa kamu pasti sembuh, kamu bisa sembuh, kamu bisa melewati ini. Dan juga kalau saya pribadi lebih baik kita less exposure ke berita-berita yang negatif, karena ya namanya penyakit pasti ada yang sisi positif, ada sisi negatif. Tapi kita, kalau menurut saya, kalau saya boleh sedikit menghubungkan dengan sisi religiusitas saya, kita itu diberi free will untuk memilih. Kita mau memilih mendengarkan suara Tuhan atau suara negatif. Karena bagi saya hidup mati itu, rezeki, penyakit atau apapun itu namanya, itu bukan karena semata-mata terjadi begitu aja sama kita, tapi itu memang udah part of God's plan. Jadi kembali lagi, kita itu ketika semua ini ada yang mengatur, ya kita kembali ke siapa sih yang penciptanya kita mohon doa sama dia, terus kita juga minta kekuatan dari dia, karena namanya mujizat itu it happens gitu loh. Dan itu bukan sesuatu hal yang hanya written on the Bible, tapi it happens gitu loh. Dan setelah terkena COVID ini, apakah ada berubah dari segi kebermaknaan hidupnya, memaknai hidup itu bagaimana, dan bagaimana juga hubungan sama ilahi bagaimana gitu? Apakah sama seperti yang biasanya atau memang justru lebih memaknai hidup ini menjadi sesuatu yang lebih berarti atau bagaimana? Itu bisa diceritakan nggak? Ya tentunya bersyukur setelah dinyatakan negatif. Nah, yang kedua adalah tentu lebih disiplin dalam menjalani pola hidup, karena bagaimanapun juga COVID ini real dan bukan hoax. Mungkin masih banyak sebagian orang di luar sana yang mungkin less informed, berpendapat bahwa COVID ini bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan secara serius. Tapi menurut saya ini benar-benar ada, dan memang ini akan menuntut kita untuk memperbaiki way of life-nya kita setiap hari, terutama dalam hal kebersihan dan hygiene. Nah, terus yang ketiga, mungkin tidak mudah bagi survivor COVID, tapi mungkin saya ingin menjelaskannya seperti ini. Bagi kalau kayak seperti kita yang tinggal di lingkungan yang cukup well educated, surroundingnya mungkin nggak terlalu masalah. Tapi mungkin bagi beberapa orang yang tinggal di area atau surroundingnya yang mungkin nggak terlalu well educated, mungkin mereka masih ada sedikit trauma atau stigma terhadap orang-orang yang pernah menderita COVID dan sudah sembuh. Mungkin masih merasa kayak gimana, atau nanti masih nular nggak ya, atau gimana gitu kan. Nah, menurut saya kita nggak usah perlu khawatir. Yang penting selalu menjalani hidup ini dengan positif. Tidak perlu kita hidup dari pendapat orang lain.
tidak perlu kita merisaukan mendapat orang lain, karena hidup kita itu bukan ditentukan oleh komentar atau pendapat orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita sendiri. Iya sih. Jadi sedikit arah-arah berbau psikologi sih ya. Jadi memang kita juga sebagai orang yang memberikan support itu harus tahu juga support apa sih yang kita mesti kasih kepada pejuang COVID gitu. Jangan sampai kita memberikan maksudnya baik tapi in the wrong way gitu. Misalkan kita memberikan cerita atau berita tentang yang meninggal berapa, yang meninggal berapa, secara psikis itu di dalam alam bawah sadar mereka selalu terngiang-ngiang, ini loh yang meninggal sekian, yang meninggal sekian. Justru harusnya kita itu akan lebih bagus kita sharing berita-berita yang positif, berita-berita yang menunjukkan ini loh ternyata kesembuhannya banyak, sembuhnya itu bagaimana caranya, bagaimana mereka beraktivitas, bagaimana mereka membangun hubungan sama keluarga, dan bagaimana mereka memaknai keluarga seperti apa, terus bagaimana mereka memaknai hidup sehat seperti apa. Akan lebih bagus jika kita berbagi cerita atau berita seperti itu dibanding kita memberikan share yang kita udah tahu nih di mana-mana, di koran, di website yang online, dimanapun itu pasti semua berita berbicara mengenai tingkat kematian. Nah, menurut aku sih ya, itu lebih bagus kita share. Nah, jadi kurang lebihnya ini dari pengalaman suami aku, dan bagi kalian tetap pakai masker dan disiplin menggunakan masker, jangan lepas-lepas lagi, karena kayak suami aku tadi kan sebelum kena COVID dia lepas-lepas karena memang merasa pengap, tapi disiplin. Sama aku juga begitu, tapi setelah suami aku juga terpapar ya aku juga nggak akan lepas-lepas lagi selama ada di kantor. Terus yang kedua, higienis, cuci tangan, makan yang bersih, bergizi, dan juga istirahat yang cukup. Dan yang pasti kita juga batasi juga kegiatan kita. Kalau memang perlu aja baru kita keluar rumah, kalau enggak sih lebih baik jangan. Jadi itu ada tambahan dari aku, negatifnya kalau di sisi aku tambah gemuk karena nafsu makan aku jadi bertambah dan geraknya berkurang karena kebanyakan istirahat. Iya. Jadi itu dari pengalaman suami aku. Semoga tidak ada stigma masyarakat lagi yang negatif, karena sudah dinyatakan negatif oleh medis, dan medisnya pun juga kita tesnya di tempat yang memang terjaga secara kredibilitasnya. Dan semoga kita selalu sehat, jauh dari penyakit, dan see you in the next video bersama penyintas COVID yang sudah sembuh lainnya, beberapa karyawan dari kami. Makasih. Bye.